apabila Bapak Ibu makan telur dadar, apalagi cuma satu lauk hari itu atau sering satu lauk saja, ada potensi Anda kurang biotin. Makanya di situ akan men-trigger banyak masalah. Kanker salah satunya. Enggak cuma kanker, banyak masalah itulah. Oh, berarti nambah lagi nih ya. Berarti banyak telur masalah. dadar nggak cuma kanker, apa tumor. Nah itu kita kasih solusi. Ini kan yang lo mau kan, udah gue datengin langsung nih Pak Iwan, Pak Dr. Felix. Fenomenal telur dadar bikin kanker. Anda meriak video beliau. Yes. Dan Anda juga kayaknya nggak setuju sama beliau. Tugas saya ingin, kalau bisa tolonglah, jangan ada perdamaian. Betul. Saya langsung temukan di meja ini bahwa ternyata satu ada yang mengaku bahwa telur dadar bikin kanker, dan satu berkata bahwa kayak apa ini? Ya kan, Anda kan bilang begitu karena lagi jogging pagi kan? Yes. Ya kan. Betul. Apa ini teori apa? Lihat videonya. Ini video potongan waktu dikasih solusi pertama dari Pak Iwan dari Konsep Karnus, kita dengar dulu ya. Telur di dadar katanya dicampur putih sama kuningnya itu salah. Terus yang benar telur diapain? yang diceplok atau direbus, pokoknya putih dan kuning jangan dicampur. Wah, putih dan kuning jangan dicampur. Hubungan sama kanker tuh apa sih Pak sama diabetes tuh? Kalau putih sama kuning itu dicampur terus diabetes, kanker. Ya telur kan ujung-ujungnya masuk dalam tubuh kan akan nyampur. Masa sih Pak bedanya telur terus diceplok sama di dadar, masa dadar kanker terus ceplok nggak kanker, gimana sih? Jadi begini. Belum nemu sih Pak. Jadi itu kan kita bicara tentang sistem tubuh ya, nanti mengolahnya. Nah, jadi pada saat kita bicara telur, itu ada dua zat yang kalau sematkan di dalam telur. Dua zat itu. ya? Oke. Yang pertama ada avidin, yaitu semacam kayak antibodi. Apa avidin? Avidin dan biotin. Waktu melahirkan itu apa namanya, jadi anak itu, anak ayam atau anak bebek atau apa itu ya terlindungi ya. Oke. Yang kedua ada biotin. Biotin itu ada di dalam kuning Oke, telur. stop dulu. Berarti nggak boleh dicampur. Ya. Kan konteksnya itu kan ya? Betul. Dari Pak Iwan deh ya. Oke, nggak boleh dicampur. Sementara ada tanggapan lagi. Sebentar sebelum kesini yang waktu Pak Felix mampir ke sini. Nah, ini telur dadar. Ini yang mana ya? Pakai garam bukan? Ada yang bilang juga telur dadar lagi deh. Tapi emang itu sih contohnya sih. Nggak apa-apa deh, emang itu. Katanya telur dadar tuh kalau lagi kita bikin, garamnya nggak boleh Jangan digarumin gitu ya. Iya. Oh, ini beda lagi. Ini garam gitu. ya? Iya, beda-beda. Beda Kita ya. Tapi waktu garamin, tanggapannya terus kita lu yang goreng. mana Pak? Ada di TikTok. Ah ini. Iya, sudah. Iya. Pernah nonton video ini Pak Iwan? Pernah. Nonton ya? Saya rasa Anda waktu itu muak ya saat nonton ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Kayaknya perlu saya jelaskan dulu. Oh, oke. Makanya saya mau datang ke sini. Gitu. Saya harus jelaskan. Tenang, beliau. jangan debat dulu, jangan debat dulu ya, tenang, sabar. Ya sabar. Oke. Belum lagi ngomongin gula nanti ya. Belum lagi ngomongin kecap, nasi goreng. Anda tidak pro nasi goreng, Anda pro nasi goreng. Nah, itu ribut lagi ntar nih. Ya nanti kita bahas deh. Coba, pengen tahu. Jangan lu pergi makan telur dadar, man. Ntar kena kanker sama diabetes. Tuh, lagi sindir tuh, Pak. That is so wild, man. Itu klaim yang luar biasa wild. Jadi kalau bagi teman yang belum nonton, please go to ini gue kasih cuplikannya. Ini di podcastnya Kasih Solusi. Telur di dadar katanya dicampur putih sama kuningnya itu salah. Ya, tadi kan. Tenang aja, nggak usah dicanggung-canggung, tenang aja, santai. Emang saya sukanya memang bentur-benturkan ya, tenang aja ya. Nah ini, nih Pak Felix, Pak Dokter tuh orang udah langsung yang ada sindir. Ya udah ketemu kan ya. Oke lanjut. Jadi avidin itu protein yang ada di putih telur. Biotin itu adalah essential vitamin yang ada di kuningnya. Jadi ceritanya adalah logikanya, kalau lu campurin sebelum lu masak, jadi avidin itu bakalan ngikat ke biotin. Jadi biotin itu nggak bisa keluar, jadi kita nggak bisa dapat biotinnya. Kira-kira gitulah. Nah teman-teman harus tahu, avidin itu adalah protein. Jadi protein itu bisa denature namanya. Tuh dengerin tuh Pak Iwan. Ya. Saya dengar itu. Itu dengan panas dan juga dengan berbagai macam hal. Bisa dengan tekanan, bisa dengan panas, bisa dengan acid, asam. Nah itu bisa juga. Nah jadi gue kasih teman-teman itu, jadi apakah betul klaim itu? Bagi gue sih klaim itu it's a freaking claim. Jadi gue kasih tuh data loh Pak. Iya, itu kan itu defisiensi. Omong kosong Pak. Makanya saya jelaskan habis ini. Tahu Pak, istilahnya tahu Pak istilahnya. Saya tahu. Nah kenapa Anda nggak tobat Pak? Oh, enggak. Justru itu saya perlu mendobatkan banyak orang. Stop, tenang.
Ini panas ya. Jadi Anda nggak mau tobat, Dua-duanya punya satu pemikiran dan fatwa. Jadi bingung nih. Saya dudukin di sini tuh artinya ya disclaimer ya. Oke lah, memang di sini bukan membenturkan antara siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Bukan ke situnya. Ya mereka punya pemahaman masing-masing. Silakan teman-teman semua Anda lihat dari berbagai macam angle dan juga ambil dari atau mungkin tambahin dari insight-insight yang lu punya sebelumnya jadi lebih naik. Nah, cuma di sini seru nih. Yang satu pengen tobatin banyak orang, yang satu pengen tobatin banyak orang. 270 juta orang di Indonesia. Dibagi dua aja nih biar adil kali ya. Iya. Apa ngerasa bahwa kayak dia salah, gue benar? Apa gimana sih ini fenomenal terjadi gitu ya? Maksudnya Anda dibilang ngomong kosong, Anda harusnya tobat. Apa gimana sih maksudnya? Ya, saya bisa jelaskan. Wah, ini bawa data apa gimana nih? Iya, Sebentar. Sebelum dijelasin biar teman-teman tahu ini kita profiling dikit kali ya. Biar takutnya kan mereka mikir bahwa kayak nih berdua nih Anda siapa? Ini penting dulu. Meskipun di sebelum-sebelumnya udah saya sempat singgung juga, tapi kali ini mungkin Anda baru nonton di pas lagi episode ini gitu ya. Pak Iwan sebelumnya backgroundnya apa? Pengen tahu belajar dari mana dan nanti ke Pak Felix gitu. Pak Iwan dulu deh. Saya backgroundnya sekolah di IPB dulu, agroindustri teknologi. Kemudian membuat pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara. Tulang sapi. Dan itu pabrik itu saya meruntuhkan banyak jurnal. Jadi dulu kan tulang sapi, kolagen gelatin itu harus kalau ambil di tulang babi, tulang ayam, apapun lah ya. Dan negara kita masih import itu. Nah, singkat cerita, kita bikinlah pabrik kolagen itu. Di mana proses-proses di luar negeri itu, tulang itu direndam dengan asam, temperaturnya 16 Celcius selama setengah bulan. Kalau 1 kilo bisa di kulkas. Skala pabrik bagaimana? Kan tidak mungkin. Negara kita berapa suhunya? Nah, itu tahun 2000-an. Akhirnya itu saya runtuhkan. Saya riset dari nol, dari teknologi, dari fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk pada kami. Kami bisa membuat dari 15 hari ke 2 jam. Nah, kemudian karena nggak ada yang jual teknologinya, itu teknologi buatan sendiri, mesin terbikin sendiri semuanya. Jadilah pabrik itu sampai sekarang. Oke. Nah, dari situlah saya banyak membuktikan teori-teori dasar itu betul, bahwa sains itu betul. Manusia itu terbuat dari kumpulan berbagai macam teknologi. Nah, kita harus mereduksi. Jadi gini, kita kalau ingat bicara tentang ilmu pengetahuan, sesuatu yang besar itu harus dipecah menjadi hal yang kecil. Seperti Einstein ya, memecah. Jadi reduction theory namanya. Jadi masuk kayak tadi telur dadar atau segala contoh diabetes tidak ada obatnya gitu ya. Tidak saya sembuhkan. Itu kan klaim banyak hal di media atau mungkin di dunia kesehatan ya. Kami menyatakan bahwa diabetes itu bisa sembuh. Nah, kita belajar di mana? Belajar mempelajari manusia seutuhnya. Apa sih yang disematkan oleh Tuhan itu di manusia itu? Dengan dasar apa saya pelajarinya? Ilmu dasar itu. Fisika dasar, kimia, biologi. Orang belajar tentang kimia, tentang biologi, itu paham tentang kimia dulu. Karbohidrat, protein, lemak, itu kimia organik. Kimia organik bisa paham sekarang apa? Kita belajar hingga level ikatan antar atom. Tahu atom bagaimana? Belajarlah atom di kuantum. Jadi itu tahapannya. Nah, ngebul ya. Nah, termasuk dadar. Ini ngomongin apa sih? Ya itu. Itu background saya gitu loh. Dadar telur. Termasuk itu. Oke, tahan dulu ya. Pak Felix. Background sedikit. Maksudnya kan ini berarti kan yang pertama Pak Iwan saya udah dapat nih, berarti memang dasarnya dari orang pangan. Orang pangan. Anda kan juga katanya orang pangan. Ya, tapi boleh tahu dulu. Oke, jadi S1 dan S3 saya tuh di Food Science, School of Chemical Sciences, University of Auckland, New Zealand. Terus saya juga punya background di Clinical Nutrition dari University of Aberdeen, Scotland. Jadi kalau kegiatan sehari-hari sih bisnis agrowisata, saya juga dosen paruh waktu di Unpad Universitas Padjadjaran. Ngajarnya pangan? Fakultas Farmasi. Kita itu kerja sama riset karena produknya kita itu propolis, produk herbal gitu, karena kita tuh kerjasama intensif dengan Fakultas Farmasi Padjadjaran. Jadi gue lebih ke Fakultas Farmasinya sih. Oke, S3-nya tadi apa? Pangan, ilmu pangan. University of Auckland. Auckland, New Zealand. Selandia Baru. Selandia Baru ya. Pak Iwan, dosen loh. Iya. Anda nggak percaya dosen berarti? Saya percaya, saya belajar dari dosen banyak juga. Tapi saya kan juga berdosen di tempat lain ya. Betul. Tapi bukan institusi ya, di masyarakat.
Hah, dosen akademisi Anda nggak percaya, masyarakat Anda percaya? Saya percaya, dosen percaya. Saya kan belajar dari dosen juga. Belajar saya dapat sarjana dari dosen juga. Oke, tapi salah dosennya. Enggak begitu. Artinya ilmu itu milik semua orang. Orang bisa belajar, tidak harus belajar di perkuliahan. Contoh saya buat pabrik kolagen, di mana pada waktu itu semua ilmuwan nyerah di negara tropis karena terbentur bahwa proses pembuatan kolagen itu harus begitu seperti di luar negeri. Nah, saya runtuhkan jurnal itu. Cuman saya tidak masukkan ke institusi. Saya istilahnya itu akademisi independen lah, bukan akademisi ya, apa ya? Iya, pokoknya intinya jalanan gitu ya. Yang di luar negeri salah, berarti New Zealand salah. Ilmu yang ada di sana. Kan New Zealand luar negeri. Begini. Semua ilmu teknologi itu disetting sesuai dengan kondisi alamnya kan. Pabrik kolagen gelatin di luar negeri itu negara 4 musim kan, dingin dia. Maka dia menggunakan kekuatan dingin itu untuk mengambil kalsium fosfat dari tulang. Itu poinnya. Kalau cara-cara itu kan luar negeri itu tulang itu direndam dengan asam setengah bulan, 16 Celcius setengah bulan dengan asam loh itu. Negara kita suhunya berapa? 30-an. Nah, berarti harus pakai chiller kan, pakai asam. Chiller kena asam ya rompal Pak AC-nya. Nah, nggak bisa. Makanya kita bikin teknologi di Indonesia. Dengan apa dasarnya? Dari ilmu dasar. Jadi saya tidak mengambil suatu dari luar negeri itu suatu yang benar tuh hebat, tidak. Kita semua sama sebenarnya. Kita bisa belajar. Semua orang bisa belajar asal tahu tentang ilmu dasar itu. Semua bisa berkreasi gitu loh. Maksud saya begitu maksud saya. Nah, ini saya agak lompat dikit ya. Mohon maaf, mungkin ini kedengarannya agak spiritualisme, yaitu terkait dengan fatwa ulama gitu ya. Di sini akhirnya saya dapati bahwa ternyata nggak bisa fatwa dipakai di sembarang negara. Maksudnya contoh kayak Saudi lagi ngeluarin fatwa A misalnya. Begitu masuk ke maslahat mudorot di Indonesia, itu nggak bisa kita langsung copy paste fatwa yang ada di Saudi untuk dipraktekkan di Indonesia. Bisa jadi begitu. Ya, karena memang harus dicocoki sama warganya dan seterusnya gitu ya. Contoh misalnya Palestina ya, atau mungkin Suriah dan seterusnya, di sana mereka lagi ngeklaimnya jihad misalnya, memerangi dan seterusnya gitu. Tapi nggak bisa sekonyol-konyol langsung dipakai di Indonesia, meskipun ada berita-berita apa segala macamnya dari terhadap pemerintah. Oke, jihadin aja pemerintah Pak Jokowi. Nggak bisa kayak gitu. Ya karena kondisi berbeda. Nah, gua nggak tahu nih, masuk nggak? Setuju. Karena dokter, artinya yang beliau pakai adalah tentang kondisi yang ada di Selandia Baru yang memang mungkin notabene-nya lebih dingin dibanding Indonesia. Ya, kalau begitu gue setuju sekali sih. Maksudnya kita kadang gue juga sebagai, maksudnya gue akademisi dan segala macam ya, scientist. Gue juga selalu ngelihat scientific data itu, scientific journals itu juga pasti banyak yang bertentangan. Semua yang dipublish di scientific journals itu pasti ada yang pro dan kontra. Sama seperti kehidupan manusia, selalu ada pro dan kontra. Jadi kita sebagai orang yang bisa berpikir kritis harus bisa menelaah. Kita ngelihat apakah ini make sense atau enggak, apakah ini sesuai dengan kondisi kita atau enggak. Itu setuju sekali. Dan gue sebagai, walaupun gue dibilang gelar gue banyak S3 segala macam, gue paling anti dengan orang yang selalu membawa gelar bilang oke, karena gue gelar gini lu salah. Enggak, maksudnya kita semua punya background yang berbeda, kita punya pengalaman hidup yang berbeda, tapi kita harus semua itu punya pemikiran kritis. Doesn't really matter lu mau lulusan SD pun, kalau lulusannya lu bisa berpikir kritis, lu pasti bisa berdebat dengan orang yang punya degree yang tinggi. Itu bukan atas dasar di mana karena lu punya gelar yang tinggi. Banyak juga yang punya gelar tinggi tapi juga on. Dan menanggapi Pak Iwan tadi gimana? Artinya terkait dalam hal banyak berita-berita insight-insight di luar negeri yang saya runtuhkan. Nah ya, karena kan itu klaim. Karena itu kan klaim. Gue selalu bilang kalau misalnya kita mau klaim sesuatu, tolong bawa data kan. Jadi kalau seandainya Pak Iwan emang betul meruntuhkan, ya maksudnya kan gue diundang untuk datang, maksudnya ya mana tuh kita bisa kerja sama atau whatever. Enggak boleh, harus ribut. Oh ya, gue mau ribut. Kan gue diundang, ntar gue ributin di pabriknya. Oke, data dan data ya. Ya, maksudnya kita sebisa mungkin sebisa mungkin objektif ya, walaupun susah ya. Maksudnya sometimes being objektif itu susah. Cuma ya sebisa mungkin lah kita. Oke, kita mulai saja perdebatan dalam episode kali ini terkait dimulai dari telur dadar kanker atau tidak. Ya, itu dulu ya. Telur dadar menyebabkan kanker atau tidak. Nanti mungkin obrolannya akan lanjut ke gula atau pankreas atau diabetes. Kan beda-beda juga nih. Kayaknya nih menyikapi terkait atau ya diabetes kali ya. Yes. Polanya beda pendapat juga. Nasi goreng.
rame lagi nih ntar nih. Maksudnya artinya ini banyak ketidakcocokan, banyak angle. Yeah. Kita mulai dari telur dadar dulu dan berikan saya data. Coba ya, berikan saya data terkait Pak Iwan bilang telur dadar bisa bikin kanker karena sudah kecampur yang namanya avidin dan biotin. Ya, betul. Pak Meskipun Felix tidak secara langsung ya, tapi paling enggak kan isunya sekarang. Iya. Ya. Dan Pak Dr. Felix bilang bahwa nggak masalah telur dadar. Ya nggak masalah. Iya. Ya. Omong kosong lah. Ya. Kalau katanya menyebabkan kanker. Ya. Saya lebih suka kalau kalian berdua masing-masing mengeluarkan data. Oh siap. Biar teman-teman menonton nih. Karena ini kan disaksikan sama guru besar UI, Ibu Siti Fadila juga nonton. Ya. Ya kan ada Pak Menteri dari era Pak Harto sampai sekarang yang masih hidup itu pada nonton semua. Yes. Menteri Kesehatan. Orang-orang ID, Ikatan Dokter Indonesia, semua. Pokoknya saya undang semua dalam nonton ini. Saya kirimin email resmi Kementerian Kesehatan, menteri-menteri. Sekarang berarti Menteri Ibu Siti Fadila. Bukan Bapak. Bukan, Bapak ya, maaf. Ya. Bapak. Ya, Bapak. Nah, semuanya saya undang. Bahkan nanti menteri yang baru yang Prabowo Gibran juga saya undang juga. Siap. Pokoknya semua harus menyimak. Oke, siapa tahu kan kalian berdua dibawa ke istana kan? Oh siap. Oh sedap. Istana boneka yang di Dufan. Silakan mau data yang pertama dulu siapa nih? Bapak dulu kan. Pak Iwan dulu. Mana datanya? Saya nggak suka kalau podcast ini tuh nggak berbobot gitu loh. Data keluarkan loh Pak. Baik. Iya. Boleh Mas, datanya Mas. Boleh datanya. yang Telur dadar saya menyebabkan kanker. Pak Iwan akan mengeluarkan data. Ya, tolong di zoom in, zoom. Aduh, Zoom ini ke atas. Ini Ke atas. Oke. Jadi gini, yang perlu kita pahami di sini adalah itu ada biotin dan avidin, oke? Biotin itu ada di kuning, avidin di dalam putih. Nah, kedua makhluk itu sama mereka punya rasa cinta yang kuat, ya, namanya konstanta disosiasi. Jadi kalau mereka ditemukan dalam kondisi mentah, berikatan, kuat. Nah, berapa angkanya? Itu 1,3 kali 10⁻⁻15. Agak ke sana Mas. Nah ini 1,3 kali 15. Jadi apa sih KD itu? Suatu kalau dalam ini setiap makhluk yang ditemukan itu pasti kan punya perceraian toh. Suami istri ketemu bisa bercerai. Itu konstanta disosiasi. Semakin rendah berarti semakin sulit bercerai. Artinya semakin rendah berarti semakin cinta dia. Demikian juga pada ini angka ini. Jadi coba sekarang kita balik ke paling kiri Mas. Paling kiri. Ini saya bawa jurnal dari penemu dari biotin, Paul Georgi itu sebelah kiri, Liberation Biotin over Avidin. Agak naik ke atas. Naik ke atas. Nah ini ya. Jadi biotin itu kan sudah terikat sama avidin, itu tidak bisa diapa-apakan lagi dengan enzimatik, tidak bisa. Asam pun tidak bisa. Kemudian cuma ada satu cara kata dia, itu tahun 43 itu temukan ya. Dengan cara dikasih H2O2. Jadi forget H2O2 karena saya nyampur telur mentah kasih H2O2 nggak mungkin. Nah kemudian akhirnya terjawab kenapa kok dia tuh sangat sulit dipisahkan itu kan. Kita loncat ke jurnal bawah lagi Mas, tolong Mas. Saya loncat ke paling bawah, Structural Characterization ini. Ini tahun 2016. Yang paling kiri bawah ya. Nah, kita coba ke gambar Mas, tolong Mas gambar. Itu aja agak ditengahin. Nah, coba. Jadi gini, avidin itu protein. Betul kata Pak Felix, itu protein. Dan protein itu bentuknya seperti itu. Cuma avidin itu dia itu bentuk kantong. Amati itu bentuk kantong itu avidin, yang warna merah itu biotin. Dari skalanya itu kecil mana? Kecil biotin kan? Secara berat molekul kalau avidin itu 66.000 Dalton, kalau avidin itu 66.000 Dalton, kalau biotin cuma 244 Dalton. Kecil banget tuh. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Begitu avidin mengikat biotin, kita gambar sebelah yang jaring-jaring itu. Yang tengah itu amati Pak. Jadi yang biotin itu dipegang oleh, ingat yang warna hijau, warna hijau. Yang mana nih? Yang garis hijau. Yang garis hijau. Garis hijau ini. Yang putus-putus. Putus. Itu kita hitung. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garis hijau itu adalah ikatan hidrogen yang memegang biotin. Di angka itu ada angka 3,2, 2,8 itu Armstrong. Armstrong itu jarak. Terjawablah temuan dari penemu biotin Paul tadi, Georgi Paul siapa tadi ya? Tahun 43 ya. Kenapa kok dia nggak bisa dipisahkan oleh enzimatik? Ternyata jarak itu sangat
nempel banget. Dan itu kalau kita bandingkan sama air itu cuman sekitar 3 nanometer. Oke. Jadi itu nggak bisa masuk di tembus air, makanya nggak bisa tembus. Nggak bisa ditembus karena terlalu nempel. Terlalu nempel dan terlalu terikat. Dan itu dipegang oleh 8 loh itu. 8. Satu dipegang 8. Nah, ini saya udah bikin nih. Ini ini bawa alat peraga. Nah, ini kan Avidin. Avidin itu adalah asam amino begini. Kemudian dia mempunyai beberapa asam amino kayak ini ya, kayak apa namanya? Alanin, treonin. Nah, dia akan memegang biotin. Dan dia bentuk kantong. Jadi pada waktu telur itu putih telur masih mentah, kalau kita cek molekulnya begini dia. Dia folding. Nah, yang dikatakan oleh Pak Felix, denaturasi itu dia begini. Jadi awalnya protein itu memang menekuk begitu. Kita panaskan, membuka. Oke ya. Nah sekarang saya punya apa namanya biotin. Ini biotin. Sedangkan yang mana biru, hijau, merah ini adalah avidin yang mempunyai gus aktif, akan menangkap ini biotin, ini magnet. Begitu dia masuk, kan dia udah bentuk kantong gini. Iya. Nah dia akan terikat gini, kuat. Makin kuat. Oh, dia nempel-nempel gitu ya. Makin kuat. Nah, sekarang bayangkan Bang Dery. Ya. Ini avidin waktu belum kena biotin. Ini yang sudah kena biotin. Kira-kira udah mana untuk membuat gini? Udah mana? Yang ini. Ya, ini kan sulit. Nah, ini dibutuhkan oleh siapa? Kita coba ke jurnal sebelah sana, Mas. Extremely highly thermal stability streptavidin and avidin DuPont biotin binding. Yang saya kasih warna hijau ya, avidin itu avidin. Jadi avidin sebelum terkena biotin, artinya avidin itu putih telur sebelum terkena kuning telur, dia itu bisa terdenaturasi, bisa mudah untuk menjauh begini, lepas dengan, lah ya. lepas terurai itu, lah ya. Terurai, jadi menjauh ya, pada temperatur 83 derajat. Begitu dikasih biotin tercampur sama kuning, dia butuh temperatur sampai 117 derajat. Itu dengan buffer fosfat, bukan dengan air. Dengan buffer fosfat tuh ya, coba ya. Apa itu maksudnya apa tuh? Jadi gini, buffer fosfat itu apa? Pelarutnya. Ya, pelarutnya. Jadi kalau dengan buffer fosfat aja dia butuh 117. Jadi meningkatkan dari 85 derajat ke 117 derajat. Untuk memecah dan mengembalikan untuk memecah ini, untuk itu baru separuhnya. Itu baru separuhnya. Itu kan TM itu, midpoint temperatur TM. Jadi dalam kata denaturasi itu ada namanya kan gini. Ini melipat gini ya. Iya. TM itu separuhnya. Baru setengahnya aja tuh padahal belum kembali seperti semula. Belum. Nah, di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Simpel aja. Pada waktu Anda mendadar, itu kan kandungan kandungan air di dalam telur itu 80%. Anda campur kan? Ada airnya kan, bawaan telur kan. Kemudian kita panaskan di wajan, digoreng. Coba agak bawah dikit, Mas. Kita harus cek ini, Q sama dengan MC delta T kali M plus M kali L. Stop. Jadi setiap kita merebus sesuatu atau menggoreng sesuatu, jika ada air itu akan begini. Dari suhu mungkin 30 derajat, dia akan naik dulu ke suhu 100. Dari 100 dia akan nyerap panas, baru dia menguap. Artinya uap itu selama telur tadi itu uapnya itu nggak bisa lolos, maka dia nggak akan pernah mencapai suhu 117 derajat. Nggak akan bisa. Kecuali Anda tutup rapat kayak presto. Itu bisa. Ya kita tenang ya. Yang kedua, sabar. Ya. Tenang. Ya. Pak Dokter, tenang. Saya tahu Anda langsung mau menanggapi. Sabar. Saya harus menjadi moderator yang bisa mengimbangi ini. Tenang dulu. Sabar. Oke. Nah, sekarang begini. Di dalam telur itu, air kan di dalam telur. Kemudian dipanaskan. Ya kan? Maka kalau kita ingin mencapai suhu di dalam telur ini di atas 100, maka kita pastikan dulu kulit di luar ini mampu menahan uap airnya. Kalau uap air ini masih bisa nerobos terus, nggak akan bisa. Nggak akan di atas 100 derajat mentok. Itu hukum tentang fisika begitu. Kecuali di presto diungkep, kecuali ditutup ya. Kayak presto itu loh.
Paste itu kan suhunya 120 derajat. Iya sih, itu. tapi kita masak telur dadar nggak ditutup begitu Nggak, ya. makanya balik-balik gitu ya. oleh karena itulah Di wajan. resikonya kan tinggi. Kankernya di mana Pak Iwan? Bentar dulu saya bicara kanker ini. Ini belum, saya bicara kanker. Belum, Nggak, masih jauh. Dia gumpal akhirnya jadinya penyumbatan gitu. Enggak Gimana sih? begitu, Kan dia kan kawin nggak Nah. bisa terurai nih. Biotinnya itu akhirnya kan kita lack biotin. Ya. Terutama ini terjadi pada apa sih? Sekarang saya tanya begini Bang Dery. Untuk orang menengah ke bawah, di mana telur itu berharga bagi dia. Ya kan, berharga bagi dia. Dia pagi ini sarapan hanya pakai telur dadar. Berarti hari ini dia kemungkinan akan kurang biotin. Nah, kurang biotin itu jadi masalah. Apa masalahnya? Coba nanti ya Bapak Ibu yang netizen ya nanti ya Tama ya. Mungkin Bang Dery akan ngebul saya terangkan. Iya. Buka siklus Krebs. Contoh, dari pirufat menjadi oksalasetat. Pirufat menjadi asid terkuat itu butuh carrier CO2. Itu biotin yang membawa. Kita butuh bahwa Anda bicara tentang hormon, steroid hormon. Hormon dari kolesterol menjadi hormon steroid ya, jadi kortisol, macam-macam lah ya, hormon steroid. Itu juga butuh biotin. Merubah protein yang rantai 3 menjadi senyawa energi di siklus Krebs butuh biotin. Merubah out chain fatty acid, asam lemak yang terganjil C15, C11, C13 butuh biotin. Dan terakhir Bang Dery, ya. Iya. Jika Anda sampai belajar DNA, Allah tuh men-setting DNA itu digulung di histon. DNA itu panjang banget, satu kali keliling bumi, dicamatkan di dalam nukleus. Untuk membuka histon dibaca sama enzim polimerase, itu butuh biotin untuk DNA methylation. Sangat penting, makanya itulah kenapa Allah menyematkan avidin itu sebagai penarik biotin yang kuat di putih telur, supaya telur itu tidak ada intruder masuk. Kalau ada bakteri masuk, dia mati. Oh, saya tahu nih ujungnya. Berarti konklusi Anda adalah kalau manusia kekurangan biotin, Proses itu terganggu semua. proses keganggu semua karena Nah, banyak masalah. bergantung pada biotin. Sementara kalau di dadar kan biotinnya tuh udah. Nah, makanya pada tadi saya ulangi lagi, pada mereka yang contoh orang menengah ke bawah, yang dia hanya pakai telur sarapannya, tidak ada keju, nggak ada tempe contoh ya, hanya Anda makan nasi sama telur dadar. Nah, kenapa jadi Anda bawa menengah ke bawah nih? Hubungannya apa nih? Ya contoh. Maksudnya- Kalau orang menengah atas kan, saya bisa makan banyak lauk pauk. Oh, Dadar itu karena cuman- ya menengah ke bawah karena biasanya Ya. sudah dadar saja. Ya, dadar aja itu bisa gitu. Itu kan kasihan mereka. Padahal ada loh cara mendapatkan ini tuh ada. Oh, apakah nanti ada hubungannya dengan Pak Felix karena beliau orang Ya. kaya? Ah, bisa jadi. Padahal udah kaya. Karena beliau orang kaya kuliah di luar negeri, Iya. bahasa English-nya fast bukan English ya, English gitu ya. Luar biasa. Itu udah luar biasa. Jadinya Anda nggak bisa samakan bahwa Ya, yang saya gua maksud aman-aman itu. aja, gua begitu Iya. gua cek lab gua nggak kanker nih. Ya, Karena Anda ada keju, Ada macam-macam. sayur, ada daging, ada steak, Macam-macam. macam-macam, ada fettuccine, carbonara, begitu ya Pak. Nah, sekarang berarti terakhir. sekarang masalah kaya miskin. Enggak cuma itu. Rame lagi Rame kayak lagi. miskin, rame lagi Nah, nih. saya terakhir pertama. Diskriminatif nih. Satu lagi nih. Tolong Mas. Gimana, boleh tanggapin dulu apa satu lagi Bentar, nih? satu lagi. Anda Biar belum selesai. selesai nih ya. Ya, Oke, belum selesai, siap ya. siap. Ya, nah, kan kemarin saya lihat podcastnya Bang Dery dengan Pak Felix mengatakan bahwa sebagian biotin terikat avidin dan sebagian. Saya hitung ini. Dalam satu butir telur itu ini kadarnya ya, nanti bisa di-cross-check. Intinya apa? Tidak sebagian biotin terikat avidin, tapi all biotin terikat avidin. All biotin ini hitungannya saya. Ya. Semua yakin Pak, berani Pak ngomong begitu Pak? Itu datanya ini data. Ini subjektif nggak? Udah, cek aja itu sendiri pakai keseimbangan reaksi kimia. Satu avidin itu bisa mengikat 4 biotin. Kayak satu suami bisa menikah 4 istri gitu loh, Pak. Oh iya. Nah, gitu, bisa 4. Nah, 4-nya Setuju itu Anda, setuju Ibu? masing-masing 4-nya ini punya KD-nya sangat rendah, pacarannya sangat rendah. Oh. Dan kita hitung polaritasnya, ketemu tuh tahun bawah. Agak dikit. Nah, masih ada sisa 0,17 mol avidin yang siap mengikat biotin pada makanan yang lain. Jadi hati-hati waktu Anda mencampurkan daging di telur dadar mentah. Kemungkinan Nah, kan banyak kayak gitu pelaku-pelaku konten makanya kreator. ini kan kita balik ke ilmu yang saya pelajari ya. Nah, terakhir saya sebelah kiri. Nah, hindari sarapan telur dadar dibuat di Detik Health tahun 2017. Siapa yang menulis ini? Prof. Rindit Pambayun. Siapa? Beliau Oh, guru besar pangan
Unsri. Nah beliau dulu juga sekolahnya ngambil, saya ingat saya beliau juga BT telur juga di Jerman sama Jepang kalau nggak salah. Kenapa bawa beliau? Maksudnya bawa backupan atau? Enggak, saya kan mengatakan bahwa ini ada ahli pangan. Saya kan bukan ahli pangan nih. Oh, oke. Saya kan cuma S1. Beliau ahli pangan. Beliau ahli Kenapa pangan. Anda nggak pakai pendapat beliau? Nah, karena saya kan harus kontra dulu. Iya, Nah, kontra. Makanya kan semua orang punya dasar itu loh. Oke. Nah, kebetulan saya baru nemu aja ini, baru nemu kemarin. Saya baru nemu, oh ternyata Prof. Friedrich pernah tulis ini. Saya kenal beliau. Dan tapi beliau nggak menjelaskan kenapa kok apa namanya afidin biotin. Beliau cuma menerangkan afidin akan ikat biotin itu aja. Tapi yang tidak dijelaskan adalah? Jelaskan. Nah, makanya saya jelaskan tadi. Nah, yang tidak dijelaskan oleh beliau adalah? Kenapanya? Artinya kenapa itu? Oh, karena beliau Kok sudah kuat? sama Pak Felix. Ya. Sama-sama dosen. Baca dulu. Oh, baca dulu. Oke, Baca siap. dulu. Bapak kan jelas hindari sarapan dengan itu dadar. Kan jelas. Jangan-jangan cuma headline-nya doang, Pak. Baca Isinya afidin anti gizi gitu kan. Saya kasih biru-biru. oh, afidin sering disebut sebagai zat anti gizi karena ya. memiliki kemampuan untuk mengikat nutrisi sehingga tidak diserap oleh tubuh. Ya, yang beliau adalah biotin, nanti di bawah ada tuh tulisannya ada. Kalau baca lengkap jelas. Oh. Bahwa beliau berpendapat bahwa afidin itu mengikat biotin dan itu tidak bisa diselesaikan dengan penggorengan. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi kan, kenapa tidak bisa lepas dari penggorengan. Pertama karena KD-nya sangat kecil dan diikat oleh 8 ikatan hidrogen. Kemudian dengan mengikat 8 ikatan hidrogen tadi itu, maka dia akan meningkatkan TM, temperatur denaturasinya di atas 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, tidak mudah ngajarkan ke masyarakat kalau Anda bikin itu dadar harus tekanan tinggi dan sebagainya. Makanya beliau menulis begitu. Nah, kalau di kami ada tata caranya, ada the way out-nya. Oke, tahan dulu. Ya. Sebelum ke jalan keluarnya sabar, tenang. Gimana lo? Hao aja lo lagi nonton, lo ngerti nggak? Lu coba jadi gue. Pala gue panas nih dari tadi. Mau nanggepin biar kelihatan ini adalah host fenomenal, tapi gue kagak ngerti. Udah, abis nih gue sama senior gue lo. Lu ngapain dari tadi? Hao doang lo. Nggak ada pengimbangannya. Saya bawa Anda. Saya bawa beliau untuk pengimbangan. Oke, siap. Oke. Tahan napas dulu sebentar. Tahan dulu ya Pak ya. Jangan dihajar dulu bentar. Kasih kesempatan ya. Siap, Pak siap. Dr. Felix. Oke. Bagaimana Anda menyikapi? Yang gue setuju dulu ya. Gue tuh betul-betul setuju kalau sebenarnya biotin itu sangat-sangat penting. Maksudnya biotin itu salah satu vitamin B yang betul-betul crucial untuk kesehatannya kita. Jadi betul kita harus cukup biotin itu. Ada beberapa hal yang gue gak setuju. Nomor 1, masalah suhu. Wow. Masalah suhu. Jadi kita ngomong dulu. Jadi kan argumennya adalah kalau seandainya Sebentar, Anda bawa data nggak? Oh ada, Nanti dikeluarin ya, silakan. Jadi permasalahan dengan suhu. Jadi simpel aja. Di mana air itu mendidih sangat-sangat tergantung dari berapa banyak solid yang terlarut dalam air. Jadi contoh simpel. Kalau kita masak setengah kilogram, kita 1 baskom air, kita masukin setengah kilo gula. Kalau kita panasin, waktu kita cek suhu itu pasti jauh lebih tinggi daripada 100 derajat. Air itu pasti bakalan mendidih di atas 100 derajat. Kenapa? Karena soluble solids-nya bakalan tinggi. Kalau air itu kosong, ya itu bakalan 100 derajat. Nah, kalau misalnya kita goreng telur, telur dadar kita masukin ke penggorengan, tergantung dari suhu api. Suhu api itu kan panas ya, di penggorengan panas. Jadi begitu kita masukin, kalau kita cek suhu itu pasti lebih dari 100 derajat for sure. Karena soluble solids-nya itu banyak. Tapi tadi Pak Iwan bilang katanya nggak akan bisa lebih dari 100 Pasti lebih tinggi. Karena kenapa? Pastinya apa dulu nih? Karena ya fisik, lagi-lagi fisika. Suhu temperatur air kalau dia kosong di atmospheric temperature, maksudnya di sea level, di permukaan laut, permukaan laut dia bakalan 100 derajat. Kita bisa naikin suhu air yang mendidih ini dengan campurin soluble solids. Artinya lu bisa taruh garam, lu bisa taruh gula, taruh apa. Begitu terlarut dalam situ, suhu air ini bakalan mendidih jauh di atas 100 derajat. Makanya telur dadar kan biasanya kita kasih garam dulu tuh. Nanti jadi naik tuh. Nah, tapi kan nggak usah kasih garam juga apa, karena protein dalam semua campuran di dalam telur itu kan banyak. Ya kan? Itu udah pasti pada saat dia mendidih itu lebih dari 100 derajat airnya itu loh. Tadi Pak Iwan bilang tidak 100 mungkin berapa? 117. Jadi kalau jadi gini, mungkin saya sedikit boleh saya tanggapi enggak? Dikit aja tapi Pak. Iya, tadi Anda udah panjang. Jadi pada saat saya setuju dengan kalau dengan gula separuhnya 0%. Artinya gulanya banyak, ya kan? Iya, tapi tadi Anda bilang tidak mungkin 100 derajat. Kadar airnya di dalam telur itu 80%. Kemudian setelah didadar, kadar airnya itu turun menjadi sekitar 76%. Jadi masih belum cukup untuk apa buktinya lagi saat kita iris apalagi di hotel ya. Berarti kita omelet kan agak menggumpung gini kan. Kita iris kan
uapannya kan banyak. Oh. Uap air itu. Nah, begitu. Jadi gimana? Enggak, karena kan kalau kita bilang aja kalau seandainya dia air 80% di dalam telur, berarti kan solidsnya itu 20% loh. Itu berarti pada saat dia mendidih itu jauh di atas 100 derajat. Kenapa? Kalau kita air 100% aja, kita mendidih itu 100 derajat. Apalagi kalau kita turunin, kita tambah solidnya 20%. Itu udah pasti yang mendidih itu lebih dari 100 derajat. 80 tambah 20. Ya, karena fisika kan. Jadi kan kalau air 100%, kita mendidih 100 derajat. Begitu kita turunin air itu 80%, tambah gula 20%, atau tambah protein segala macam 20%, kita bikin sampai mendidih, itu udah pasti jauh di atas 100 derajat. Harus diungkep katanya. Enggak Harus usah. di Nggak usah. presto. Begitu soluble solids itu, begitu jumlah barang yang terlarut dalam air itu naik, udah otomatis temperatur pendidihan itu naik, boiling temperature pasti naik. Itu fisika, itu chemistry. Gitu Pak Iwan. Itu yang pertama, oke. Itu poin yang pertama. Okay, sabar dulu, sabar. Terus sabar. Poin yang kedua, gue selalu based on apa yang ya kita search aja, literature search. Apakah betul ada kasus di mana kalau kita makan omelet, kita makan telur dadar itu ada biotin deficiency? Itu gue ketemu. Tapi gue ketemu tolong dong. Jadi gue ketemu ada 2 kasus di mana human biotin deficiency, artinya orang yang makan telur mentah. Ini telur mentah ya. Orang itu kena biotin deficiency. Jadi kalau seandainya kita bilang telur ceplok itu kita goreng begitu avidinya tidak terdenaturasi, ya juga sama dengan seperti ini. Pada saat orang konsumsi telur mentah kan gak mungkin dia jadi dadarin, dia makan. Dia buka itu langsung makan aja. Begitu dia makan begitu aja terjadi biotin deficiency. Next lagi, satu lagi gambar. Oke, padahal itu masih misah ya? Betul, masih misah. Ini juga sama. Biotin deficiency caused by long-term raw egg consumption. Ini juga sama. Terjadi biotin deficiency pada saat lu konsumsi telur mentah. Siapa nih? Ini data dari siapa nih? Ini dari scientific literature. Dari apa? Panjang banget gelar nih. Pak Jeffrey siapa nih Pak Jeffrey? Case report. Ini kasus-kasus di mana terjadi biotin deficiency kalau kita konsumsi telur mentah. Tapi tidak pernah ada kasus di mana lu cari kalau seandainya lu consume omelet, omelet itu bisa causing deficiency, biotin deficiency. Gak pernah ada kasus itu. Sementara omelet kan dicampur. Exactly. Di dadar. Kan dicampur di dadar. Berarti pada saat dia dimasak udah pasti biotin itu terlepas. Jadi pada saat kita konsumsi itu tidak pernah ada kasus yang terdeteksi bahwa bakalan ada terjadi biotin deficiency. Anda dapat data dari mana Pak Iwan? Lagi jadi mimpi kan, atau? Jadi kan gue selalu ngelihat kayak begini ya. Jadi kalau seandainya kita ngelihat satu konsep. Kalau di dalam konsepnya Pak Irwan, pada saat kita ngecek dari sisi kimia ya, dari sisi lab, di lab kita ngecek ini gitu. Selalu ada tahapannya. Apakah betul apa yang terjadi di lab in vitro akan terjadi di manusia? Itu harus ada tahapannya. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa kalau kita terjadi di lab ini udah pasti terjadi di manusia. Kita harus tes sampai ke apakah betul terjadi di manusia. Jadi dengan kayak begini, betul, mungkin kemungkinan betul emang biotin sama avidin itu sangat terikat. Tapi setelah kita ngelihat kasusnya di kehidupan masyarakat, ternyata tidak. Kenapa bisa tidak? Karena itu mungkin temperaturnya itu tinggi pada saat kita masak telur. Jadi tidak pernah ada kasus yang terdeteksi di mana kalau lu makan telur dadar, lu kena biotin deficiency. Oke. Tapi kalau untuk masalah Anda nggak setuju terkait kankernya itu gimana posisinya? Kalau seandainya telur dadar itu menyebabkan kanker, kita gampang. Coba tadi ke yang WhatsApp yang tadi dong. Ini oke. Jadi ini gue nggak ketemu yang tapi kita ngambil aja poultry consumption ya. Poultry consumption ini adalah semua produk ayam-ayaman, termasuk telur lah di dalam sini ya. Jadi kita itu konsumsi ini Indonesia ya. Tahun 2021 turun sedikit. Kita bilang lah kita tahun 2021. Kita konsumsi telur itu cuma 8 kilo ya. Per kapita per tahun. Jadi kita konsumsi manusia Indonesia rata-rata itu cuma 8 kilo telur per tahun per kapita. Sedangkan coba kita ngelihat yang sugar, ini juga bakalan kita bahas juga. Gula ya? Ada hubungan juga dengan gula-gulaan. Ini wheat, ini tepung terigu kita konsumsi 26 kilo. Terus per tahun kita lihat sugar itu 27 kilo per tahun. Kita lihat beras. Kita konsumsi beras itu 121 kilo per tahun. Jadi kalau gue selalu ngelihat data itu dari sisi tren. Kita konsumsi gula-gulaan itu 20 kilo tambah 20 kilo tambah 100. Kita konsumsi gula-gulaan itu 176 kilo per tahun. Kita konsumsi ayam telur itu cuma sekitar 8 kilo per tahun.
Jadi 176 kilo kita konsumsi per tahun dengan 8 kilo. Jadi gua rasa kanker dan segala macam itu bukan karena telur. Wah. Ngerti kan? Maksudnya basic kita coba breakdown dari sisi makro aja ya. Maksudnya apakah betul? Jadi kita jangan terpaku sama yang kecil-kecil. Gue selalu gedeknya itu kalau pada saat kita berdebat dan segala macam ya. Orang itu selalu terpaku ke hal-hal yang kecil yang mungkin itu bukan sesuatu yang penting, tapi kita lupa ngelihat apa sebenarnya sih yang kita konsumsi secara general. Gitu sih. Gedeknya sama Pak Iwan berarti. Tadi kan gue ya bisa jadi. Enggak kan, sama semua lah perdebatan. Maksudnya kalau saya perdebatan ya, seperti tadi kan itu. Anda bilang katanya gue selalu gedek sama orang yang suka memperhatikan hal yang kecil, Ya, padahal itu gak penting. Oh berarti Pak Iwan gak karena penting. kita terlalu ke mikroskop, tapi kita lupa ngelihat dari atas sebenarnya apa ya permasalahan utama itu loh. Kita harus keluar dari atas, kita ngelihat secara keseluruhan. 8 kilo saja Pak. Apa itu termasuk ayam lu ya? Termasuk ayam. Termasuk ayam ya? Masa gara-gara ini kanker Pak Iwan? Iya. Kan saya bilang bahwa yang saya maksud adalah resiko kanker akibat kekurangan biotin. Jadi Iya, pada cuma saat- tadi biotin Ya. kurang aja Kurang. gara-gara makan telur Itu- mentah yang sudah terpisah aja bisa kurang biotin deh. bisa besar sana. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, itu kita harus global lagi cara pandang kami tentang penyakit. Jadi kita harus membedah manusia itu dari mulai makanan masuk ke mulut kita ini sampai ke bagaimana masuk ke mitokondria sel-sel kita. Itu panjang tahapannya. Oke, coba Nah. Anda tanggapi dulu satu persatu dari yang Ya. masalah suhu deh. Oh ya, oke. Ya, oke, Suhu ya, tadi itu. Itu gimana tuh maksudnya? Suhu katanya udah pasti bisa Betul. 100 derajat Oke, lebih. sekarang Sementara Anda katakan tidak. 20% solid. Saya ini pabrik kolagen. Saya mempunyai isinya kalau kolagen itu pure 100% protein ya. Jadi 20% larutan saya panaskan itu ya tetap 100 derajat dia mendidih. Bisa, Kita benar. No, nggak mungkin. Karena itu kan melawan gini, fisika. gini, sangat Felix. melawan. Ada air terikat sama air yang tidak terikat di situ. Dan protein itu tidak semuanya bisa ngikat air the whole, nggak bisa. Ada yang masih bisa. Makanya apa namanya? Pada saat contoh gini, kita mengeringkan telur lah dengan cara apa? Dengan mungkin dengan evaporasi, ya, dengan air udara mengalir itu mudah lepas, Betul. mudah lepas. Dokter Felix. Nggak mungkin karena ya kita simpel aja. Ntar kalau teman-teman mau nonton, mau coba Ya. aja di rumah. Aha. Teman-teman ngambil 1 liter air, terus teman-teman tambah lagi 1 liter air, 2 baskom. Satu itu ditambah gula, bilanglah 200 gram atau 300 gram atau setengah kilo. Kita begitu dia mendidih, kita lihat aja suhunya berapa. Udah pasti yang punya gula itu, walaupun airnya sama, yang punya gula itu udah pasti mendidihnya lebih tinggi suhunya. Betul Ya. Pak Iwan. Tinggi tapi tidak jauh dari angka 100. Nggak mungkin jauh. Nggak. Sama seperti kalau gini. Tergantung gini. Iya. Kalau BRICS-nya, kita bicara BRICS ya. Solid kontennya mungkin di kisaran 60%. Ya. Itu naik dia pasti. Karena gini loh, air itu pada saat kita bicara tentang fisika ya. Begitu suhu itu naik ke sensible heat, ke suhu 100 derajat, maka dia akan mengambil semua kalori itu untuk dia diambil untuk jadi steam. Nah, begitu di atasnya itu ada kekuatan yang menahan dia. Jadi ada semacam kayak crackers, solid dome. Maka baru dia bisa naik Kikis. suhunya. Naik. Bisa naik kayak kita boiler lah. Kayak panci presto. Panci presto kan gini, dia begitu air itu belum mendidih kan. Begitu naik 100 derajat, begitu jadi uap, mau keluar nggak bisa. Ada atapnya. Paham. Cuma masalahnya kita Ada atapnya. masak telur dadar atau telur ceplok pun juga Nah. nggak diungkep gitu. Iya, makanya saya bilang air itu di dalam telur itu. Kemudian dia kan panas tuh. Kan dia kan ngobos keluar. Tapi waktu saya pelajaran di SD fisika juga pasti bisa 100 derajat, Pak. Ya, pasti 100 derajat. Begitu 100 derajat, begitu dia nggak ada yang nahan dia, nggak ada yang nutupin dia, maka dia kan jadi uap keluar ya. Jadi suhu air itu tetap 100 derajat. Nah, makanya saya bilang apakah permukaan kulit telur itu kuat menahan tekanan air yang uap itu? Nggak tahu gimana. Nggak, Ya, nggak bisa. Nggak, karena kan ya kita simpel aja sih. Maksudnya kita harus lihat pada saat kita harus ngerti dulu. Emang ada air terikat dan tidak terikat. Cuma itu satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi contoh kayak gini. Pada saat gua larutin gula, pada saat gua larutin protein, kalau dia water soluble, artinya itu dia terlarut dalam air, itu tidak bisa dipisahkan. Begitu kita panasin, itu akan dari satu kesatuan itu akan naik temperaturnya.
sesuai dengan pemanasan. Jadi kalau seandainya ya tadi yang tadi gue bilang, kalau seandainya air murni kita panasin 100 derajat, begitu kita larutin sesuatu ke dalam situ, itu tidak akan terpisah. Kalau sesuatu itu terlarut dalam air ya, tidak akan terpisah. Oh ini air murni, ini yang sisanya. Jadi pada saat kita panasin, oh ini air aja yang menjadi, nggak bisa. Karena dia terlarut dalam satu kesatuan, soluble solids-nya itu naik. Begitu kita panasin, akan seluruh kesatuan ini naik suhunya lebih dari 100 derajat. Molekulnya beda-beda makhluknya. Enggak, tapi kan dia kan jadi satu kesatuan. Jadi simple. Udah pasti nyatu, tapi kan udah pasti nyatu. Dia saling masing-masing. Saling masing-masing, ya itulah bakalan naikin suhu secara keseluruhan. The whole thing. Jadi makanya kalau seandainya Mas Dery, kalau kita kerja kan dulu gue pernah jadi kitchen staff. Jadi contoh kalau kita disuruh masak karamel air ya. Kalau kita pakai air dengan gula, begitu kita panasin, bos selalu kasih tahu, ini hati-hati ini ya. Ini panas sekali, walaupun dia mendidih, walaupun lu pakai air, tapi ini panasnya bisa sampai 200-300 derajat karamel itu. Kalau karamel ya. Nah, sama dengan protein yang terlarut dalam air. Sesuatu yang terlarut water soluble itu akan sama. Gitu. Beda. Gimana coba Anda mau tanggapin bedanya? Gini aja. Ya nanti bisa coba nanti kapan di tes lab ya. Oke. Jadi gini, telur itu waktu dia masih belum dipanaskan itu sama air larut yang avidin itu, water soluble. Pada saat dia masuk TM, tuh suhu denaturasi dia, itu dia water insoluble, berarti nggak soluble lagi dia. Makanya dia menggumpal. Makanya waktu dia soluble itu dia begini bentuknya. Begitu panas ya kan begini. Yes, exactly. Nggak larut. Oke, ini masih setuju di sini ya. Nggak larut. Nah, artinya ini kan sudah nggak water soluble lagi. Betul. Nggak water soluble lagi. Nah, air karena kadar air masih tinggi di situ, kan dia udah water soluble lagi, dan dia masih ketahan. Nah, air itu begitu dia mencapai suhu 100 derajat, mengambil kalor dari minyaknya itu untuk naikin suhu dia, kan ambil energi itu. Kemudian begini, kamu boleh kabur dari telur dadar jika kamu dapat kalori sekitar 540 kilokalori per kilogram. Nah, selama dia dapat, maka dia kabur, maka mengering dia. Nah, kalau dia dapat kemudian ini permukaan telur itu mengeras sekuat besi, tidak keluar dia nih. Maka dia energi itu akan dipakai dia terus untuk naikin suhunya. Jadilah kayak steam itu loh. Kayak steam. Jadi tahu kan steam? Ya. Steam itu kan dari air direbus. Iya. Kalau enggak ditekan, enggak dikasih diukep gitu ya. Enggak diukep itu maka tetap 100 derajat meskipun Anda rebus pakai banyak batu bara. Begitu Anda tutupnya, mau tekan berapa? Kok suhu 120 derajat, maka start 1, sekian bar. Itu kenceng sekali. Nah, sama kayak telur ini, dia nggak mampu menahan itu. Nah, oleh karena itulah ada resiko ini. Apabila Bapak Ibu makan telur dadar, apalagi cuma satu lauk hari itu, atau sering satu lauk saja, ada potensi Anda kurang biotin. Makanya di situ akan men-trigger banyak masalah. Kanker salah satunya. Enggak cuma kanker, banyak masalah itulah. Oh, berarti nambah lagi nih ya. Berarti banyak telur dadar enggak cuma kanker, apa tumor. Nah, itu banyak. Gagal ginjal. Makanya ini kan satu sekuen gini kan. Sekuen gini. Nanti ada sekuen lagi banyak itu banyak. Makanya ini kan menjawab masalah biotin. Ini isunya adalah biotin itu tidak bisa lepas dengan cara penggorengan. Nah, tadi saya mau dapat juga dengan Pak Felix yang tadi jurnal ROX ya. ROX. Betul, ROX itu betul. Makanya saran saya, kalau avidin itu masih mentah ketemu biotin, ya kan? Kan sama aja kita makan telur mentah. Kan kecampur. Lah tapi kan mentah. bisa. Iya, loh, bisa gimana? Kan mencampur di sini. Tapi kan nggak dikocok, Pak. Lak-lakan kita nggak kocok. Maksudnya kan, logikanya itu. Oh ya, di sini. Posisinya make Pak, maaf. Oh ya. Logikanya akan sama kalau seandainya kita masak telur ceplok gitu loh. Jadi kan kalau seandainya kita makan telur mentah, oke kita makan seperti itu, kita kena biotin deficiency. Kalau seandainya ceplok kan, kalau menurut Bapak ceplok itu, ceplok ada masalah. Kalau dadar, betul. Kalau ceplok saya ajukan ceplok betul. itu. Enggak, maksudnya gue coba kasih logikanya. Jadi kalau seandainya kita telur mentah yang terpisah kuning dan putihnya kita konsumsi, kita kena biotin deficiency. Berarti avidinnya itu tidak terdenaturasi dalam perutnya kita. Oke. Yeah. Jadi dengan logika yang sama, kita goreng telur ceplok nih. Jadi kalau seandainya betul pada saat kita goreng telur ceplok ini suhunya tidak sampai 100 derajat, kita tidak mendenaturasi. Saya koreksi dulu. Oke.
Enggak apa, biar Oke, biar iya, ngomong. iya. Iya. Wah. Jadi ini pada seru, saat seru. jadi biar tidak Oke. Lanjut dulu. Oke, Pak Nova. biar Ya, lanjut. tidak terpotong. Jadi kan tadi kan gue udah tunjukin beberapa kasus case report di mana kalau kita konsumsi telur mentah itu bakalan kena biotin Betul. deficiency. Jadi sama juga kalau kita telur ceplok itu tidak bermasalah. Ceplok, ya. Pada saat kita goreng itu kan harusnya tidak sampai 100 bilanglah 100 derajat, itu tidak mendenaturasi avidin itu. Pada saat kita konsumsi harusnya sama aja dong. Oke. Sama seperti pada saat kita konsumsi telur mentah. Baik. Ya kan harus karena masih misah tuh. karena masih bisa kan dengan argumen yang sama. Suhunya itu tidak nyampe. Oke. Apa perbedaan dengan telur dadar yang pada saat itu suhunya Ya sampai 100 itu ya. ya. Oke, begini. Ngerti. Tolong buka saya. Mungkin Bapak salah baca data. Soalnya Bentar, gini, ini coba saya di tengah-tengah ya. Ya. Ketika saya waktu itu sempat belajar nemenin istri Yang itu bikin tepung roti dan seterusnya, itu misahin putih telur sama kuning telur itu segampang diangkat gini, Betul. dimasukin, lepas Belakang. dia. Ya. Kan Apa berarti emang bisa dipakai mentah juga dia Atas, bisa atas. terus gitu loh. Iya, jadi kan Tapi harusnya saya masih bingung nih. harusnya argumennya itu Oke. ya. Tolong baca ini pelan-pelan. Tapi bisa sebentar sebelum saya baca, bisa aja nggak begitu dimakan barang-barang di akhirnya jadi pecah kecampur? Kecampur di sini lah. Ya kecampur. Kecampur. Harusnya Berarti sama. jadi dadar dong. Maksudnya sama, iya betul, sama juga dong telur ceplok itu kalau dimasak dengan suhu yang seperti Atas, ini, Mas, atas. harusnya kan aviditnya Atas. tidak terdenaturasi, artinya pada saat kita makan Nah, ya tolong. keikat juga dong. Tolong lihat ini. Keikat juga. Maksudnya ya, biotin ya, juga ya, diikat ya. sama avidin itu. Ntar tolong ini. Oke, coba kita baca dulu bentar. Ya. Jadi avidin yang belum terkena biotin, dia itu punya ATM cuma 83 derajat. Artinya waktu Anda goreng ceplok itu, avidinnya rusak sudah. Terdenaturasi. Betul data ini. Betul. Makanya Betul. saya pikir membuat analogi. Kalau gitu telur mentah saya makan dengan dadar sama ceplok sama. Beda. Kalau di ceplok itu avidin itu tidak bercampur sama biotin, sehingga avidin itu akan terdenaturasi pada suhu 83. 83 itu di bawah 100. Artinya waktu Anda goreng ceplok itu, avidin langsung rusak. Jadi awalnya begini avidin kan. Begini avidin tuh. Ya kan? Karena dia melengkung gini, begitu kena biotin langsung kuat. Natu. Awalnya sebelum kena biotin, dia tuh hanya rusak. Anda mudah aja, Anda panaskan suhu 83, rusak. Begitu Anda kasih biotin, data ini, cerek, dia itu harus sampai 117 derajat. Ini tinggi nih. Untuk mecahin itu. Mecahin ini nggak mudah, gitu loh. Nah, jadi makanya saya sarankan kalau masak telur itu putih dan kuning itu dipisah, ceplok bisa, ya kan? Atau kalau ingin telur dadar, saya ajarkan di cooking class, berarti mereka yang sudah sakit-sakit lama ingin sembuh nih. Salah satu cara ngolah telur adalah putihnya saya suruh pisahin dulu, kasihlah mungkin sayur apa, kocok, kasih langsung panaskan, menggumpal jadi putih, ya kan? Sudah rusak tuh avidinnya, plek ini. Kasih kuningnya, jadi kayak scramble gitu. Repot juga ya Pak ya, mau Ya. masak telur di gitu, Nah, pisah-pisah tapi gitu. itulah kita baca. Jadi inilah hal kecil, tapi kita sering. Buat apa kita belajar hal begini? Kalau Tapi kita dari kecil lakukan? saya diajarinnya begitu Pak, Nah, dadar. Tapi lagi-lagi ya, maksudnya gue Iya. selalu ngelihat, maksudnya lagi-lagi yang seperti yang tadi gue tunjukin data makronya ya, maksudnya telur itu adalah bagian yang sangat-sangat kecil dari kehidupannya kita. Kita itu terlalu terfokus ke sesuatu yang menurut gue itu insignificant Nah, dari secara keseluruhan itu ya. Cuma kan maksudnya Pak Iwan kan ini agar tidak terkena resiko karena dari Biotin deficiency itu ya. defisiensi. Iya. Kan isu kita itu benar ya. Yang Pak Feli bilang video saya kan Iya. defisiensi biotin akibat cara mengolahnya salah gitu loh Mas saya. Jadi saya Iya. yang terangkan itu. Kalau masalah penyakit ada lagi sestennya. Ya. Ini panjang ya kalau kita panjang bicara nih tentang kayaknya. penyakit. Next episode setuju. Iya. Setuju. Jadi segala penyakit itu ada obat penawar dan kami sudah ada case report. Kami Ya. punya banyak case report kesembuhan itu banyak. Ya. Jadi per personal ini bahwa diabetes, kanker ini sembuh. Nah kalau ingin belajar kita harus belajar. Saya ajarkan ke masyarakat. Namanya kuliah konsep Karnus. Itu mau belajar lebih dalam bahwa manusia itu sudah punya pattern loh. Begini manusia. Secara Anda mau ikutan atau tidak? Oke, di kuliah konsep Karnus. Kuliah konsep Karnus. Kalau Anda juga Dok mengajarkan juga mereka-mereka semua ada di dalam kelas atau Oh enggak, gue sih coaching program aja sih. coaching? Coaching program ya. Oke, lebih ke- dan isinya tinggal pilih nih. Lo ini kayaknya kita harus tahan dulu sejak di sini ya. Nanti kita akan lanjutin lagi pembahasan berikutnya dengan melanjutkan mengenai perdebatan suhu, Ya. telur dadar, telur ceplok, sampai ke belum nasi goreng, belum kecap. Ini kayaknya seru sekali. Artinya
dalam penyikapan terakhir nih, maksudnya Ya. kayak 117/83 ini jurnal ini gimana? Enggak, ya Dok? ini maksudnya ini gua nggak membantah ya. Cuma gue selalu membantah dengan maksudnya apa sih yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi yang tadi gue bilang, maksudnya dengan soluble solids yang tinggi, dengan suhu panas kita, kalau kita bilangnya kalau kita di pan, kita masak aja di kompor begitu, kita tembak aja pakai infrared temperature, itu pasti lebih dari 100, itu sudah pasti. Jadi suhu di mana telur itu kena pan itu sudah pasti lebih dari 100. Dan Tapi mesti diungkep, Dok. enggak. Mesti diungkep biar 100, biar suhunya tuh Di atas 100. Kita jangan Di atas salah. 100. Kita jangan salah di ya. dalamnya loh ya saya bicara. Iya. Saya enggak bicara di luar itu. Saya bicara internal Iya, temperatur. tapi di dalam. logikanya gini, Pak Enggak, Felix. kita harus ngerti. Ini benar-benar ini konsep fisika dasar yang kita harus mengerti. Gimana cara kita bisa naikin suhu di mana suatu cairan itu naik lebih dari 100 derajat untuk mendidih ya. Ada beberapa konsep. Nomor 1, kita naikin tekanan. Begitu tekanan itu tinggi, suhu yang akan mendidih di sini akan lebih tinggi. Itu yang pertama. Makanya diungkep itu. Diungkap itu presto itu kenapa kita presto? Karena tekanan itu tinggi, dia di atas 1 atmosfer, 1 bar, itu bakalan suhu air itu akan mendidih di atas 100 derajat. Berarti Anda setuju dong, Pak Itu Iwan? setuju. Nah, itu konsep dasar. Terus yang kedua, gimana cara kita bisa menaikkan suhu mendidih suatu larutan air itu adalah kita tambah soluble solids. Kita ngasih gula, kita ngasih garam dengan segala macam, kita ngasih protein dan segala macam kita campur, suhu ini akan di atas 100 derajat. Cuma ada 2 gimana cara kita naikin suhu temperatur itu loh. Suhu boiling point, di mana suatu cairan mendidih. Itu namanya boiling point. Tapi tadi Pak Iwan masih nggak setuju di situ. Ya nggak setuju karena cuman di telur itu hanya 20%. Kecuali kita kasih separuhnya tuh telur, artinya padatan. Contoh gini, Anda merebus gulanya itu 40%, ya kan jenuh tuh. Anda panaskan itu bisa dari 100 temperatur dalamnya itu. Karena Tapi apa iya kita penahan. makan Nah, telur? makanya kan enggak mungkin. Enggak, gini, simple aja. Coba kita ngambil lah. Kita bilang lah 1 liter air ya, itu kan 1 kilogram. Bilanglah kita 1 kilogram Kasih air kita mendidihkan. Itu udah pasti 100 derajat. Coba kita ngambil 800 mili air dengan 200 gram gula. Itu kan 1 kilo juga. Begitu kita didihkan itu udah jauh di atas 100 derajat. Itu fisika. Jauh, Pak Iwan. Itu sudah fisika. pasti. Kita SD udah It's just dapat, Pak. physics. Itu simple physics, soluble kalau solids. gula emang larut semua. Sama protein juga sama, Ini- karena ada water soluble protein, ada yang hydrophilic, Kan hydrophobic. Hydrophilic protein itu akan terlarut dalam air. Itu akan terlarut karena dia Iya. water soluble. Jadi pada saat kita masak, itu akan secara keseluruhan itu akan naik suhunya. Jadi kalau ngeceknya Itu make sense juga sih. kalau saya ngecek, Iya, pasti. kalau Anda memahami tulisan saya itu, yang dibutuhkan untuk memecah hafidin itu adalah di temperatur di dalam telur ini. Iya ini, Nah. saya jadi kayak dua-duanya make sense. Nah, Bentar, iya, gini, saya itu make gini. sense sama Anda ketika itu udah pasti naik. Iya. Tapi begitu balik lagi tentang memecah itu butuh suhu panas. Ya, di atas 100 derajat. Saya harus bela siapa ini? Nah, makanya itu Iya, ada pro jadi- kontranya. Jadi makanya Iya, betul. pada saat ini tadi saya bilang avidin itu apa namanya protein kuning putih telur itu kan selama dia belum terdenaturasi itu water soluble, larut sama air. Iya, Begitu dia sudah terdenaturasi, nyatu. seret ini Nempel kan? kena panas ya, Iya. kena panas di sebagian. Kan isinya putih telur itu tidak cuman avidin, Iya. ada albumin, Eh, ya kan? Ada mukoprotein, betul ya. Ya. Anda menyetujui itu ada ya? globular. Nah, avidin masuk ke globular protein itu. Oke. Ya kan? Oke. Nah, pada saat kita naikin nih panas nih sebagian ya, seret panas, suhu 83 derajat. Mungkin albumnya sudah mulai nih terdenaturasi nih. Dia udah mulai nggak larut lagi nih. Dia memerangkap air. Memerangkap nih sekarang dia. Terperangkap air. Memerangkap air terus. Nah, karena permukaan yang memerangkap itu lunak kan tuh. Tidak seperti gula. Gula itu memang ngikat itu. Beda. Makanya dia mudah ditembus. Makanya suhunya di sini itu suhunya suhu di dalam ini loh maksud saya. Ini masih kurang lebih 100 derajat. Kalau di luarnya mungkin bisa di atas karena kena minyak kan. Oke. Ah, Dalamnya and ini then- mesti dipecah dengan suhu derajat yang tinggi. Di atas 100. Cara mecahnya itu iya Ya. betul, setuju tuh. Nah, mesti butuh ya di atas 100. derajat. Nah, itu Tapi butuh sementara tekanan. Pak Felix bilang itu udah pasti tembus di atas 100. Sudah Jadi pasti. pecah, makanya di dadar Ya. nggak akan menyebabkan Ya, kanker. itu mah sudah pasti. Karena suhu di dalam, karena suhu Nggak di bisa. pan-nya itu sudah pasti lebih dari Loh, 100. suhu Begitu di pan itu adalah sumber kalornya. Dia akan diserap oleh si telur ini. Coba Anda bikin telur dadar yang di hotel tuh yang agak muntung itu loh. Tahu Nah, nanti di ini.
Itu dia ngambil kalori di sini, kan dia akan ngambil suhunya untuk menaikkan suhu untuk dia supaya terlepas air ini. Ya. Selama masih ada air, maka dia akan mengambil kalori itu untuk naikin suhu dia, untuk naikin menuju ML itu, latent heat evaporation, untuk dia untuk menguap. Jadi untuk menguap itu butuh energi tinggi. Butuh gula, butuh garam, Nah. setengah kilo. Nah, Tapi nggak kecuali mungkin juga kan- gini, Pak Dokter, kita nggak mungkin makan telur maksudnya- dan pakai setengah kilo gula kan? Bukan, Iya. bukan. Sama setengah kilo garam. Karena protein itu kan dia terlarut dalam air. Begitu kita kena pan begitu dengan suhu yang mungkin pan itu sekitar 200-300 derajat ya. Begitu kalau kita pegang begitu temperature-nya, itu udah pasti naik suhunya. Pasti sudah sesuai dengan itu loh. Karena kan equilibrium ya. Begitu kita pegang begini, udah pasti sepanas itu. Iya. Jadi juga sama. Kalau seandainya betul telur dadar dan omelet dan segala macam dengan Oke. biotin deficiency sudah pasti dari zaman karena kita makan telur dari zaman ribuan tahun Iya, ya. Itu iya. sudah pasti ada case di mana kalau lu makan omelet setiap hari lu bakalan kena biotin deficiency. Jadi kalau seandainya pun itu betul, tapi gak ada, maksudnya kita makan telur itu dari ribuan tahun. Omelet dan telur dadar itu tidak pernah ada satu kasus pun yang tunjukin bahwa itu bakalan biotin deficiency. Dan kita bisa ngelihat raw eggs itu betul kalau kita makan mentah, ya itu bisa biotin deficiency. Dan itu kasus-kasus yang tahun 60-an, 40-an kan. Oke, tahan. Sesuatu yang belum ada itu belum tentu nggak ada. Ya, oke, tahan dulu. Makanya kita belajar dari dasar itu. Oke, tahan dulu sebentar. Ini kayaknya butuh waktu yang panjang nih ya. Sebentar. Ini biar adil kayaknya minggu ini gue ikut Karnus, minggu ini gue ikut coachingnya Pak Dokter. Udah gitu aja kali lu. Atau lu bagi dua deh, lu mau pilih Karnus apa mau pilih coaching? Nah gini, Sama Bang beliau, Jerry, tanggal Pak Felix. bulan Mei nanti kita ada kuliah Karnus angkatan 15 Jakarta. Bang Jerry tak undang deh. Oke, Anda mau datang nggak? Boleh juga sih. Ayo. Wow, oke. Tapi jangan debat di situ. Nah, Gue nanti mendengar kan, gue peserta. Mendengar. Nanti Ya. peserta ada berapa orang? Ya. ada mungkin 50-an. Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Daftar cek aja di sosial medianya ada ya. Tolong mas, tolong anunya, flyer. Oke. Terus nanti Anda mau datang ke tempat beliau, abis itu Anda mau coba Enggak, gua mah denger tobatin aja. mereka, tobatin orang-orang yang ada di situ. Nanti. Ini kuliahnya nih di Hotel Arosa, Jakarta. Angkatan 15. Oh, daftarnya kemana nih? Ya nanti Itu. ada Oh, ini reservasi. reservasinya. Nanti Bang Dery tak undang deh sama Pak Felix deh. Ya, kita bantu ada di. Ya, nanti sampai Pak Felix ya saya akan datang. Oke. Apa ada kuliah saya datang. Oh ya, siap. Kapan Anda kuliahnya? Nggak, Ini gua mau main kebanyakan. kuliah konsep Karnus angkatan 15. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah tuh untuk mendaftar. Biar Ya. clear semuanya. Clear, nanti saya Siap, jelaskan siap. semuanya. Ya. Selama ngobrol sejaman ini, teman-teman cek aja ya. Gue nggak tahu ini nyampe sejam apa enggak, tapi tahan dulu di sini karena Lebih memang kayaknya nih. lebih ya. Kayaknya perdebatan kita masih panjang. Kalau Anda setuju, silakan Anda ke konsep Karnus. Atau Anda misalnya nggak setuju tapi percaya, bisa jadi Anda datang. Bisa Iya, jadi kan? datang, Nggak ya. percaya gue datang, gue Saya daftar. open. Saya Open ya, boleh open. aja dong. Kan Boleh. bisa jadi jangan-jangan yang daftar malah yang tadinya nggak setuju, gara-gara Ya. pengen tahu Ya. ilmiahnya. Betul. Oke, ataupun sebaliknya, ini kita berdua diundang nih. Ya. Nanti kalau memang ternyata adalah banyak yang nggak setuju dan Anda masuk menyelinap, tiba-tiba pindah ke Anda, saya nggak tanggung jawab nih. Ini bakal Nggak apa-apa. panjang, bakal panjang. Karena kita kan mencari suatu hal yang kebenaran. hakiki itu. Betul. Oh, yang Hakiki. hakiki. Ya. Gitu. Itu poinnya. Berarti Pak Dokter nggak hakiki ya? Ya udah begitu. Udah begitu. Sukanya kan dua-dua ya apa gitu. Ya, betul juga sih, betul. Ini kita tahan dulu. Lu silakan Anda komen di bawah aja. Anda ada di kubu mana? Nanti kita hitung. Ya, Anda ada Siap. di kubu mana? Anda setuju apa tidak? Ini pembahasan masih telur nih. Sebenarnya janji kita nih karena akan Panjang ya? panjang, tapi Iya, nggak apa-apa. iya. Ini Anda Siap. bersedia datang untuk perdebatan yang berikutnya? Siap. Insya Allah Ya, siap ya. Nanti Ya. tolong Dim bilang sama tim, saya suka nih dengan seperti ini karena biar teman-teman juga terbuka wawasannya. Ya, ya, ya. Ya, masalah suhu aja panjang banget tuh, masih berdebat habis ini. Kita praktek aja di dapur gua gimana? Gua panasin aja nih air nih sama telur nih, lama banget nih lama-lama nih. Ya tahan dulu, komen di bawah lu setuju yang mana? Pak Iwan atau Pak Felix? Ya, gue tunggu nanti kita bahas di Siap. pertemuan berikutnya, kita hitung berapa jumlah komen yang paling banyak ya. Siap, Ya, siap, meskipun siap, subjektif tapi kita cek aja ntar. Ya, siap, Ya. siap. Kita kasih solusi.